Hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Menurut Sahibul Hikayat, sebermula ada seorang datuk yang sakti mandraguna sedang betapa di tengah laut. Namanya Datuk Mabru. Ia betapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemedi di batu karang, di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Hatta ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datuk Mabru menepi serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datuk Mabru membuka matanya. "Hei ikan, apa maksudmu mengganggu samadiku? Ikan apa kamu?" "Aku ikan Todak, Raja Ikan Todak yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datuk Mabru." "Aku takluk," katanya mengap-mangap. Matanya berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. "Jadi, itu rakyatmu?" Datuk Mabru menunjuk ikan yang mengepung karang. "Ya, Datuk. Tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu." "Datuk, tolonglah aku. Obatilah luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku." Raja Ikan Todak mengiba-ngiba, seolah sulit bernapas. Insangnya membuka dan menutup. "Baiklah," Datuk Mabru berdiri. "Sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya." Datuk ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, ingin berkeliling dunia sama ikan paus dan lumba-lumba. "Tidak, aku tidak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti." Lalu Datuk Mabru menceritakan maksud pertapaannya selama ini. "Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, mimpimu akan terwujud. Aku bersumpah," jawab Raja Ikan Todak. Datuk Mabru tidak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. "Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus saijaan, seiring sejalan, seian sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakat mufakat, membantu-membantu, bahu-membahu. Setuju?" "Setuju, Datuk," sahut Raja Ikan Todak yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datuk Mabru tersenyum. Dengan hati-hati, dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira.
Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datuk Mabru mengangkat raja ikan todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. Saijaan, raja ikan todak sambil melompat di permukaan laut. Saijaan, hut Datuk Mabru. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datuk Mabru dikejutkan dengan suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan. Dari dasar laut, kian lama permukaan daratan itu kian tampak. Naik dan terus naik, lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka berteriak, "Saijaan, Saijaan, Saijaan." Datuk Mabru tercengang di karang petapaannya. Raja ikan todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau, lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pergunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datuk Mabru senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan jadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah terkabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata saijaan dan ikan todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru.